Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan prediksikan dividen dari saham perusahaan pengekspor produk ke Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump menaikkan tarif 32% untuk Indonesia. Sebelumnya disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada beberapa produk ya guys yang sebenarnya diekspor oleh Indonesia ke Amerika Serikat. Dan tentu saja beberapa sektor saham juga akan terdampak ya, karena tarif impor untuk produk-produk Indonesia itu mencapai 32% gitu ya. Jadi untuk saham-saham perusahaan eksportir ya, produk ke Amerika Serikat tentunya akan terdampak cukup berat. Jadi ada 10 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang terbesar, di antara lain ada mesin ya, lalu ada peralatan listrik, mesin dan peralatan mekanik juga masuk ya. Jadi saham sektor otomotif yang banyak melakukan ekspor ke Amerika Serikat juga akan terdampak. Lalu ada pakaian, aksesoris dan lainnya, ini termasuk tekstil. Lalu ada lemak dan minyak hewani atau nabati. Nah, ini juga termasuk sektor CPO ya, atau sektor sawit yang ada di IHSG juga ada ya. Perusahaan-perusahaan sawit yang ada di IHSG juga akan terdampak. Lalu yang lainnya seperti karet atau rubber, ya, alas kaki, lalu ada produk hewan air dan turunannya, lalu ada produk hewan ya seperti daging dan lainnya, itu juga akan terdampak. Nah, di sini juga kita lihat ya bahwa sektor sawit ya atau minyak kelapa sawit ini juga akan terancam oleh tarif Presiden Donald Trump ya yang sudah diberlakukan kemarin sebesar 32% untuk Indonesia. Nah, namun ada beberapa upaya ya dari pemerintah Indonesia ini terkait dengan ya kebijakan yang sudah disahkan oleh Presiden Donald Trump tersebut, di mana Indonesia mengirim delegasi ke Amerika Serikat untuk negosiasi tarif Trump yang cukup tinggi ya, untuk Indonesia itu mencapai 32%. Ya mungkin teman-teman juga sudah lihat ya guys ya terkait dengan bagan resiprokal tarifnya yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, ini tentunya akan sangat berdampak besar ya untuk industri yang memang produk-produknya itu banyak diekspor ke Amerika Serikat. Ya karena tentunya ya perusahaan mengekspor produk mereka ke Amerika Serikat ya pastinya karena di sana pun ya sudah laku, marketnya ada, dan ketika tarifnya dinaikkan ini akan menjadi beban yang besar. Ya harga produknya di sana akan semakin mahal dan tentu saja ya para konsumennya pun tidak akan kembali lagi membeli produk yang mahal itu dalam jumlah besar gitu ya. Pasti mereka akan ada keterbatasan. Nah, keterbatasan ini jika pajaknya tinggi maka ini akan membuat ya pendapatan perusahaan itu turun. Dan ketika pendapatan perusahaan turun, labanya turun, maka dividennya pun berpotensi akan turun. Nah, itu yang akan terjadi untuk jangka panjangnya. Nah, di sisi lain juga ini akan membuat efisiensi di perusahaan itu terjadi. Ya, ketika penjualan turun, efisiensi akan dilakukan dan artinya PHK akan semakin besar lagi terjadi. Nah, itu pastinya juga akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdampak oleh kebijakan tarif Trump ini. Oke, jadi langsung saja ya kita akan analisa satu persatu saham-saham pengekspor produk ya ke Amerika Serikat. Yang pertama adalah SMSM atau PT Selamat Sempurna Tbk. Ini adalah saham perusahaan di sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya di sini ada kenaikan 0,89%, close di Rp1.700 per sahamnya. Ini untuk penutupan hari Kamis lalu. Jadi kita akan analisa ya untuk saham pertama yakni saham SMSM dengan menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur lengkap dari Stockbit untuk menganalisa saham ya sebelum teman-teman membelinya, silahkan teman-teman mendaftar di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi fitur QStat di Stockbit ini tentunya akan diupdate secara real time ya setelah rilis laporan keuangan ya kemarin terakhir itu rilis pada awal tahun ini adalah kinerja kuartal 4 2024 lalu yang mana kita sudah bisa melihat ya untuk kinerja full year 2024-nya. Nah, untuk Q4 saham SMSM ternyata labanya masih naik yang artinya produk yang diekspor ke Amerika Serikat juga ini dalam kondisi yang bagus gitu ya, laku gitu. Nah, jadi untuk kuartal 4-nya naik ya dari 249 miliar naik menjadi 305 miliar ya pada Q4 secara year on year. Dan ini pun berimbas terhadap EPS atau earning per share yang juga naik ya secara year on year naik dari Rp163 per saham jadi Rp177 per sahamnya, seperti itu. Nah, jadi ketika ekspor produk SMSM ke Amerika Serikat ini lancar, ya tidak ada kendala dan pajaknya juga berimbang, maka pendapatan atau labanya pun bisa naik ya. Ini terjadi di tahun 2024 kemarin. Nah, tapi
akan cukup berbeda jika tarif sudah diberlakukan di awal tahun ini. Maka nanti rilis laporan kuartal awal 2025 harus kita review ulang gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan value investing ya, menganalisa fundamental dan juga laporan keuangan, nanti untuk kuartal 1 2025 teman-teman harus rajin-rajin review ya untuk laporan keuangannya seperti apa. Apakah ada penurunan atau masih bisa mengalami peningkatan dari sisi kinerja perusahaan seperti itu. Untuk SMSM sendiri di sini kita lihat ya di fitur QStat Stockbit ya. Ini bukan hanya terkait dengan revenue, net income dan earning per share atau EPS yang akan dibagikan ya sebagai dividen. Namun kita pun bisa melihat ya ada beberapa hal lainnya seperti valuasi ya, P/E ratio di angka 9,5 kali untuk SMSM dan PBV 2,8 kali. Lalu kita lihat juga di sini dari total cash ya, lalu ada aset, liabilitas, dan ekuitasnya. Di mana total liabilitas untuk SMSM ini masih cukup aman ya, karena angkanya ini masih jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya, yang artinya dari sisi keuangan SMSM ini perusahaan yang sangat sehat. Lalu net profit margin SMSM juga cukup tinggi, 22,6%. Dan untuk prediksi dividen SMSM ini ya kita akan lakukan ya, dan di sini kita lihat bahwa SMSM itu sangat rutin ya bagi dividen, terutama untuk dividen interim itu sangat rutin ya. Kalau misal kita hitung ada 3 dividen interim yang biasa dibagikan oleh SMSM, yaitu di bulan Agustus, November, dan juga di bulan Mei. Nah, lalu di bulan Julinya adalah dividen final seperti itu ya. Jadi untuk SMSM ini biasa bagi dividen 4 kali dalam 1 tahun. Oke guys, jadi untuk SMSM kita prediksikan ya dengan EPS untuk full year 2024 adalah Rp177 per saham dengan dividen payout ratio 73%. Ini saya hitung manual ya karena kemarin memang ada beberapa perbedaan gitu ya. Jadi di sini saya hitung manual, dan kalau misalkan ada kesalahan pun teman-teman bisa langsung koreksi di kolom komentar. Lalu untuk dividennya adalah Rp129 per saham dengan yield 7,6%. Di harga saat ini Rp1.700 per saham. Ingat guys ya, dividen itu adalah kepentingan dari pengendali, dan jika labanya positif, maka perusahaan masih bisa bagi dividen. Begitupun sebaliknya ya, jika ternyata perusahaan itu kasnya negatif, ya maka pastinya akan absen atau tidak akan bagi dividen gitu. Jadi teman-teman juga harus paham ya bahwa kebijakan makroekonomi ya yang juga ya kemarin diberlakukan oleh Presiden Donald Trump itu akan sangat berdampak ya untuk pembagian dividen dari saham perusahaan. Nah, lalu juga terkait dengan kebijakan dividen. Ya, kita sering bilang bahwa dividen itu adalah kebijakan ya atau kepentingan dari pengendali. Jika pengendali ini ada kepentingan untuk dapat dividen atau mengambil keuntungan dari dividen saham perusahaan, maka dia akan menentukan ya berapa besar dividen payout ratio-nya. Jika membutuhkan banyak ya pasti DPR-nya akan tinggi. Tapi jika pengendali itu dalam jangka pendek ya belum menginginkan ya laba itu dibagikan dalam bentuk dividen, maka ya contohnya seperti Demas. Ya Demas juga tidak bagi dividen lagi kan, terutama untuk full year 2024 kemarin itu absen, tidak ada dividen sama sekali. Dividen final tidak ada, dividen interim tidak ada gitu ya. Itu karena kepentingan pengendali ya uangnya digunakan untuk menambah land bank atau membeli tanah gitu ya, dan selanjutnya akan dijadikan ladang bisnisnya seperti itu. Saham kedua adalah GJTL ya, di mana GJTL kita lihat juga masih berada di sektor yang sama ya, di sektor otomotif dan komponen otomotif. Ini adalah perusahaan pabrik ban ya yang terbesar di Asia gitu ya. Jadi GJTL juga cukup besar ya perusahaannya. Kita lihat ada koreksi 1,8% di hari Kamis lalu ya, di Rp1.055 per saham. Jika kita perhatikan untuk laba dari GJTL ini cukup stagnan. Ya, cukup stagnan karena di Q4 ternyata tidak terlalu besar nih secara year on year, ini malah ada penurunan ya. Tapi untuk full year 2024 ternyata labanya ini ya mirip-mirip lah ya di 1,1 triliunan. Dan kalau misal kita lihat ya dari EPS-nya pun juga tidak jauh berbeda ya, dari Rp338 ke Rp340 per saham. Memang secara valuasinya ini cukup murah ya dengan PER 3 kali dengan PBV 0,3 kali, yang mana Pak Lokeng Hong juga investasi di saham GJTL ini. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas, net profit marginnya ini tidak terlalu besar ya, hanya 4,3%. Ya, lalu kita lihat juga untuk GJTL, kalau misalkan labanya positif, ini biasanya bisa bagi dividen ya. Seperti yang terjadi di tahun 2024 kemarin ya, laba 2023 itu kan dia positif.
Ya, laba 2023 positif, jadi bisa bagi dividen Rp50 per saham ya, seperti itu. Nah, di tahun-tahun sebelumnya labanya itu dia negatif ya, 2021, 2022 itu negatif, jadi tidak bisa bagi dividen. Nah, inilah yang saya maksud guys ya, bahwa kebijakan tarif Trump ini tentunya akan sangat berdampak ya untuk perusahaan-perusahaan eksportir produk ke negara Amerika Serikat. Jadi untuk GJTL ya kita prediksikan dengan earning per share yang didapat ya untuk full year 2024 adalah Rp340 per saham dengan dividen payout ratio 14,7%. Ya, tentu saja ini saya hitung secara manual ya berdasarkan dividen kemarin. Lalu untuk dividennya adalah 49,9 ya jika dibulatkan ke Rp50 per saham ya, mirip ya dengan dividen tahun sebelumnya. Dengan yield 4,7% di harga saat ini Rp1.055 per sahamnya. Kita lanjut ke saham DRMA atau Dharma Polymetal Tbk. Ini juga saham sektor otomotif dan komponen otomotif, tapi ini lebih ke bodi kendaraan gitu ya. Dan juga rangka ya, bodi dan rangka kendaraan. Nah, untuk Dharma Polymetal kita lihat ada koreksi 2%-an ya di Rp940 per saham. Kita lihat untuk labanya ya atau kinerja laba pada full year 2024 ternyata ada penurunan ya dari 612 miliar ini menjadi 579 miliar ya pada full year 2024. Yang artinya earning per share ini juga turun dari 130 menjadi Rp123 per sahamnya. Meskipun demikian kita melihat ya memang dari sisi cash ya atau keuangan ternyata Dharma Polymetal ini perusahaan yang sehat ya, di mana total hutangnya tidak sebesar total ekuitasnya. Ekuitas masih di angka 2,3 triliun, sedangkan liabilitas atau hutangnya di angka 1,3 triliun, yang artinya keuangan dari Dharma Polymetal ini masih bagus ya. Lalu dari sisi net profit margin juga cukup tinggi di angka 11,2%. Dan juga Dharma Polymetal ini saham yang rutin bagi dividen ya, bisa kita katakan di 3 tahun terakhir juga bisa bagi dividen. So, kita akan prediksikan untuk dividen DRMA. Nah, untuk Dharma Polymetal IPS-nya di Rp123 per saham dengan dividen payout ratio 28% ya. Kita coba cross check lagi ya. IPS 123 ya guys ya, betul. Lalu untuk dividen per share-nya di Rp34,4 per saham dengan yield 3,6%, di harga saat ini Rp940 per sahamnya. Ini 3 saham sektor otomotif ya, ada Dharma Polymetal, lalu ada GJTL dan juga SMSM. Nah, kita akan lanjut ya bahas saham sektor sawit ya atau CPO. Untuk yang pertama kita akan bahas saham LSIP, PP London Sumatera Indonesia Tbk. Untuk harga sahamnya masih ada kenaikan 1,3% ya di hari Kamis sebelum penutupan libur Idul Fitri di Rp1.110 per saham. Jika kita perhatikan untuk laba ya dari LSIP sendiri ini cukup bagus ya karena labanya naik sangat tinggi ya dari 762 miliar menjadi 1,4 triliun gitu guys ya. Jadi laba dari LSIP ini naik ya karena harga sawitnya lagi bagus-bagusnya atau lagi ada kenaikan. Nah, ini pun membuat ya dividen dari LSIP berpotensi bisa membagikan dividen yang lebih besar. Bahkan jika pengendalinya menginginkan ya dividen yang lebih besar lagi, maka dividen payout ratio-nya juga akan dinaikkan. Seperti itu. Lalu dari sisi profitabilitas juga masih oke ya. Net profit margin sangat tinggi, 41,12%, dan juga LSIP ini rutin bagi dividen ya. Bahkan di tahun pandemi sekalipun 2020 ini masih bisa dan terus bagi dividen. Jadi LSIP sebenarnya merupakan saham perusahaan yang sangat sehat, sangat bagus untuk investasi, tapi tentu kita akan melihat nanti dampak ya dari kebijakan tarif Trump ini yang cukup tinggi 32% untuk Indonesia, apakah akan berdampak serius untuk harga saham LSIP dan akan terjadi penurunan atau tidak. Lalu untuk dividen LSIP ya, di sini kita akan coba predik ya untuk IPS-nya di Rp216 per saham ya, kita coba cross check ya. Rp216 per saham naik ya 100% dari Rp111 per saham. Lalu untuk dividen payout ratio-nya saya hitung ya kemarin itu di 35%. So untuk dividen per share-nya adalah Rp75,5 per saham dengan yield di harga saat ini 6,8%-an di Rp1.110 per sahamnya. Tentu saja teman-teman yang masih pegang di harga bawah ya untuk LSIP-nya akan mendapatkan dividen yang lebih besar, bisa lebih dari 7%.
Kita lanjut ke saham TAPG. Untuk TAPG juga berada di sektor yang sama ya dengan LSIP dan kita lihat ada kenaikan 1,15% di Rp880 per saham. Lalu untuk TAPG sendiri labanya juga naik pesat ya dari 1,6 triliun naik menjadi 3,1 triliunan. Dari sisi valuasi cukup menarik ya, di mana PE ratio di angka 5,6 kali dengan PBV 1,6 kali. Tentu saja secara valuasi ya jauh lebih menarik LSIP. Tapi perkembangan TAPG juga menarik ya karena dividen payout ratio-nya juga tinggi gitu ya. Ini juga merupakan kepentingan dari pengendalinya. Nah, untuk profitabilitas ya, net profit margin TAPG juga tinggi 43,8% ya, mirip dengan LSIP. Dan yang paling menarik dari TAPG ya, meskipun valuasinya tidak semurah LSIP adalah dari sisi dividen payout ratio, di mana dividen payout ratio untuk TAPG ini pernah bagi di atas 100% gitu ya. Jadi ada kemungkinan TAPG ini bagi dividen besar, tapi kemarin saya hitung ternyata DPR-nya di 93%-an. Ini teman-teman bisa koreksi atau mungkin nanti juga manajemen bisa merubah ya dividen payout ratio yang sudah kita hitung di sini. Kita menggunakan DPR di tahun sebelumnya. Untuk IPS-nya di Rp157 per saham ya. Kita coba cross check ya. Untuk IPS-nya 157 naik dari Rp81 per saham. Untuk dividen payout ratio 93% dengan dividen per share Rp146 per saham dengan yield 16,5% di harga saat ini Rp880 per saham. Dan untuk teman-teman yang masih pegang di harga bawah ya pas TAPG-nya sebelum naik, teman-teman malah akan dapat dividen yang lebih tinggi lagi ya dari 16% bisa lebih dari 17%. Nah, gitu guys ya untuk dividen payout ratio memang kalau misalkan tidak kita hitung ulang ya, itu akan ada beberapa perbedaan ya dengan dividen kemarin ya tahun sebelumnya. Jadi makanya mulai dari video ini saya hitung ulang ya agar tidak terjadi perbedaan gitu ya. Dan teman-teman nanti sebenarnya untuk dividen payout ratio ini bisa berubah-ubah gitu ya. DPR itu bisa berubah-ubah ya. Jadi meskipun teman-teman prediksikan misalkan DPR-nya tinggi ya, misalkan teman-teman predik TAPG DPR-nya 90% ya, seperti yang kita bahas di sini. 90%, tapi ternyata pengendalinya menginginkan hanya 70% saja untuk pembagian dividen 2025 ini. Ya, maka DPR-nya akan turun dari 90% ke 70%-an. Itu adalah bukti ya bahwa dividen adalah kepentingan atau kebijakan dari pengendali ya dan itu berada di luar kendali para investor. Meskipun ya pada akhirnya akan disetujui oleh mayoritas investor. Seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman ya yang ingin melihat jadwal pembagian dividen dan juga RUPS tahunan, nanti teman-teman bisa lihat di kalender ekonomi dan juga kalender dividen di Stockbit Sekuritas. So, teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit, ya contohnya fitur QStat ini, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.